Berita 1. Ramadhan Sananta dipantau akun pemandu bakat internasional, disebut mirip David Villa. Berita 2. Pesan menyentuh Ivar Jenner setelah tak bisa bantu timnas Indonesia. Berita 3. Dapat kepercayaan Shin Tae-yong, Mark Klok incar 70 caps bersama timnas Indonesia. Berita 4. Rafael Struijk janji akan tampil habis-habisan untuk timnas Indonesia. Berita 5. Curhatan Hauke Caraka usai debut bersama timnas Indonesia di laga kontra Brunei Darussalam. Berita 6. Kata Ramadhan Sananta usai cetak brace untuk timnas Indonesia, langsung tatap laga leg kedua. Berita 7. Pernyataan Sandy Walsh, harus percaya diri di leg 2. Mohon bantuannya untuk klik tombol like dan subscribe channel ini. Saya doakan rezeki kalian makin lancar. Amin. Berita 1. Ramadhan Sananta dipantau akun pemandu bakat internasional, disebut mirip David Villa, penyerang timnas Indonesia. Ramadhan Sananta mendapatkan pantauan dari akun pemandu bakat di media sosial. Penyerang yang saat ini membela Persis Solo tersebut disorot oleh salah satu akun di Twitter yaitu Eka Scouting. Performa cemerlang bersama skuad Garuda tentu membuat Ramadhan Sananta mendapatkan sorotan oleh akun tersebut. Menurut mereka, statistik sepanjang karirnya benar-benar bagus sebagai seorang penyerang. Sananta dinilai punya kelebihan sebagai mesin gol dan punya kualitas dalam membantu tim dalam fase transisi. Penyerang muda Persis Solo tersebut juga disebut punya gaya main mirip ex-penyerang timnas Spanyol, yaitu David Villa saat masih muda. Gaya main Ramadhan Sananta seperti David Villa saat masih muda, tulis Eka Scouting. Berita 2. Pesan menyentuh Ivar Jenner setelah tak bisa bantu timnas Indonesia. Gelandang timnas Indonesia, Ivar Jenner, hanya melihat skuad Garuda dari layar kaca. Ivar Jenner berharap timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia menilai bahwa semua pemain yang ada di lapangan akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter skuad Garuda. Di timnas Indonesia, saya akan mengucapkan semoga sukses untuk pertandingan melawan Brunei. Saya akan meminta para fans untuk mendukung tim di stadion, kata Ivar Jenner dari Instagram timnas Indonesia. Pemain berusia 19 tahun ini meminta waktu untuk memulihkan cederanya di Belanda. Dia berharap bisa segera kembali ke skuad Garuda dan memberikan kontribusi kepada tim. Berita 3. Dapat kepercayaan Shin Tae-yong, Mark Klok incar 70 caps bersama timnas Indonesia. Gelandang timnas Indonesia, Mark Klok, mengincar status sebagai pemain yang paling banyak mencatatkan caps di skuad Garuda. Klok jadi salah satu pemain yang secara reguler dipanggil ke skuad Garuda. Mencatatkan debut saat laga melawan Bangladesh pada 1 Juni tahun 2022. Namanya seolah jarang digantikan di lini tengah. Pelatih Shin Tae-yong terlihat percaya diri memasang pemain asal Persib Bandung ini saat berada di lapangan. Klok menegaskan bahwa dia masih ingin banyak bermain untuk timnas. Bahkan, dia mengincar 70 caps bersama skuad Garuda. Demi mencapai misi tersebut perlu kerja keras dan konsisten saat berada di lapangan. Untuk timnas dengan 16 main dan 4 gol sangat baik untuk gelandang. Tapi saya punya target lebih. Ini cuma 16 kali main. Saya mau 70-75 caps di timnas. Berita 4. Rafael Struijk janji akan tampil habis-habisan untuk timnas Indonesia. Winger timnas Indonesia, Rafael Struijk, mengapresiasi dukungan yang selama ini didapatkan dari supporter. Pemain berusia 20 tahun ini berharap agar dukungan selalu diberikan saat mereka bertanding. Menurutnya, hadirnya supporter membuat pemain jadi lebih termotivasi untuk memberikan kemenangan.
Dia juga berjanji akan bermain lebih baik saat mendapatkan kesempatan. Kami sangat menghargai itu. Saya berharap di pertandingan mendatang para pendukung timnas Indonesia akan memberikan dukungan yang sama. Kami akan melakukan apapun yang kami bisa, ujarnya. Berbicara tentang sosoknya yang mulai dikenal setelah membela timnas Indonesia, Struijk pilih merendah. Dia menyadari bahwa saat ini banyak dukungan yang dikirimkan padanya. Selama bisa memberikan kontribusi, dia ingin selalu tampil maksimal untuk membayar dukungan tersebut. Berita 5. Curhatan Hoki Caraka usai debut bersama timnas Indonesia di laga kontra Brunei Darussalam. Penyerang PSS Sleman, Hoki Caraka, mengaku grogi saat menjalani debut bersama timnas Indonesia pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia kontra Brunei Darussalam. Karena itu, Hoki Caraka kurang puas terhadap penampilannya. Hoki Caraka sendiri memulai pertandingan sebagai starter. Ia ditarik keluar pada menit ke-57 dan digantikan oleh Ramadan Sananta. Menurut saya permainannya sangat kurang memuaskan, kata pemain PSS Sleman itu saat ditemui awak media termasuk bolasport.com selesai pertandingan. Apalagi ini debut saya, jadi agak sedikit deg-degan, nervous, kata Hoki Caraka. Ke depannya, Hoki Caraka berjanji akan berbenah diri. Berita 6. Kata Ramadan Sananta usai cetak brace untuk timnas Indonesia, langsung tatap laga leg kedua. Kuat Garuda menantang Brunei Darussalam pada leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Duel kedua tim tersebut bakal digelar pada 17 Oktober tahun 2023 di Stadion Hasanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Tetap fokus pada pertandingan selanjutnya, ujar Ramadan Sananta. Alhamdulillah saya bisa memberikan 2 gol pada malam ini, tutupnya. Jika sukses mengamankan kemenangan pada laga leg kedua melawan Brunei Darussalam, skuad Garuda tentu tidak boleh cepat puas. Pasalnya, skuad Garuda sudah ditunggu lawan-lawan berat pada putaran kedua. Timnas Indonesia bakal melakoni pertandingan putaran kedua mulai November tahun 2023. Skuad Garuda sudah ditunggu Irak, Vietnam, dan Filipina di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Berita 7. Pernyataan Sandy Walsh harus percaya diri di leg 2. Sandy Walsh sumringah timnas Indonesia menang 6-0 atas laga Brunei Darussalam pada leg 1 putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Sandy Walsh, hasil yang diraih timnas Indonesia ini menjadi awal yang baik. Dia menuturkan, motivasi timnas Indonesia semakin tinggi untuk menatap leg kedua nantinya. Jika lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia akan tergabung di grup F. Menghuni grup F, timnas Indonesia akan bertemu Irak, Vietnam, dan Filipina. Rencananya, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berlangsung pada November tahun 2023 sampai Juni tahun 2024. Jadi kami harus percaya diri di leg kedua, ujar pemain KV Michelin tersebut. Dan kami harus mencapai tujuan kami lolos ke putaran kedua, agar tampil di bulan November, kata Sandy Walsh.